Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Pada saat ini, lelaki tua itu membawa tas sutra besar dan menyerahkannya kepada King Sui. Wajahnya berseri-seri dengan senyum ramah. King Sui melihat bahwa bagian dalam tas itu sebesar melon musim dingin yang besar, tetapi dia tidak dapat melihat apa sebenarnya itu. Apa ini? King Sui bertanya, bingung. 5.000 tahun Lingzi. King Sui membuka tas dan melihat bahwa daging Lingzi di dalamnya seperti melon musim dingin sepanjang setengah meter. Warnanya keemasan, berbentuk seperti daging, bahkan serabutnya tampak seperti melompat. Itu sebenarnya adalah daging Lingzi berwarna emas. King Sui tahu ini memiliki nama obat bius, Tai Sui. Daging Lingzi juga dikenal sebagai Tai Sui. Tai Sui, atau daging Lingzi bukanlah tumbuhan, hewan, atau jamur, melainkan organisme jenis keempat. Daging Lingzi berbentuk seperti daging, karenanya menjadi organisme. Jenis yang putih adalah sejenis lemak, dan yang kuning tampak seperti emas ungu, berkilau dan transparan namun keras seperti es. Dikatakan bahwa Lingzi daging adalah obat keabadian. Meski terbukti salah, nilainya sangat terkenal. Meningkatkan umur panjang masih memungkinkan. King Sui tidak berpikir untuk berharap melihat daging Lingzi yang paling berharga, daging emas Lingzi, di depan matanya. Itu bahkan daging emas Lingzi berusia 5.000 tahun. Bukankah itu disebut Golden Tai Sui? King Sui tahu itu sangat berharga, lebih dari 1.000 tahun tumbuh-tumbuhan di bawah ini. Pak Tua yang terhormat, ini adalah hadiah yang terlalu berharga. King Sui ragu-ragu. Haha, sebelumnya saya, tapi cucu perempuan saya ini 10.000 kali lebih berharga. Tuan muda, ini untukmu. Jadi biarkan aku damai. Meskipun ini tidak cukup untuk membalas kebaikanmu, itu dianggap yang terbaik yang dimiliki lelaki tua ini, ucap pria tua itu. Baiklah, aku akan menerimanya. Aku sangat menyukai flash Lingzi ini, dan itu akan sangat membantu. King Sui tidak mengharapkan balasan untuk kebaikannya, tetapi daging emas Lingzi ini pasti akan mengimbangi kebaikan itu. Itu jauh lebih besar dari apa yang telah dia berikan. Ketika King Sui pergi dan melewati ramuan berusia 1.000 tahun itu, dia belum membuka mulutnya, tetapi lelaki tua itu membiarkannya memilih beberapa. King Sui mengambil teratai salju 1.000 tahun. Karena dia memiliki daging emas Lingzi, dia tidak mengambil yang lain. Orang tua itu bersikeras agar King Sui mengambil lebih banyak. Jadi King Sui berjanji untuk datang lagi ketika dia membutuhkannya sebelum meninggalkan klinik. Meninggalkan klinik obat, King Sui memasukkan daging emas Lingzi ke alam valet immortal ketika dia mencapai tempat yang kosong dan sepi. Dia tahu bahwa itu bisa tumbuh di air, tetapi itu juga bisa mempertahankan keadaan aslinya di tempat lain. King Sui memutuskan untuk memasuki dunia pada malam hari untuk menempatkan Lingzi ke dalam rawa kecil. Melihat hari itu masih pagi dan tidak perlu kembali, King Sui memutuskan untuk berjalan di sekitar daerah itu untuk melihat apakah ada harta yang bisa ditemukan. Jalan yang luas hampir dipenuhi dengan bisnis, meskipun sekte dan klan sebagian besar dihuni di sini. Mereka masih manusia yang membutuhkan makanan dan pakaian, dan yang perlu memberi makan keluarga mereka. Dana dari sekte dan klan berasal dari para pengusaha ini. Menemukan harta karun adalah pekerjaan berat yang membutuhkan kesabaran. King Sui tidak melihat apa-apa setelah berjalan di jalanan selama setengah hari, meskipun dia bisa menyaksikan keindahan di jalanan. Dengan cuaca yang lebih hangat sekarang, banyak orang dengan pakaian tipis yang tidak bisa menyembunyikan dada indah mereka, pinggul bulat, dan pinggang ramping yang menarik banyak perhatian pria. King Sui menatap beberapa pantat yang menarik, terutama yang bulat, akan lebih baik jika dipasangkan dengan sepasang kaki yang lurus, proporsional, dan panjang.
Pikiran King Sui secara tidak sadar melayang ke keindahan terbesar dari Sekte Sukacita, King Han Ye. Dia tidak menanyakannya secara rinci, meskipun dia benar-benar ingin tahu tentangnya, terutama ketika lelaki tua itu menyebutkan bahwa dia bukan bagian dari sekte. King Sui tidak dapat memahami mengapa seseorang tertarik untuk mempelajari duo kultivasi ketika dia tidak dapat mempraktikkannya dengan siapapun. King Sui sedikit tertarik padanya, sangat ingin mengetahui level yang bisa dia capai jika dia bisa berlatih duo kultivasi dengannya, tetapi tidak mungkin baginya untuk mengatakan bahwa dia hanya tertarik untuk berlatih untuk levelnya sendiri. Selanjutnya, dia takut dia tidak bisa menahannya 9 Yinki. King Sui menggelengkan kepalanya dan dia bergerak menuju jalan-jalan kuno di kota selatan. Dia dengan santai mengikuti kerumunan orang yang berdesakan sambil melihat toko-toko terkenal di sepanjang jalan. Di antara kerumunan yang berdesak-desakan, King Sui merasa sangat tenang. Perasaan itu membuat King Sui merasa aneh, namun menyenangkan. Kedamaian yang datang begitu tiba-tiba padanya sebenarnya bisa sebanding dengan keadaan pencerahan. Ketika dia pertama kali datang ke dunia 9 benua, King Sui dipenuhi dengan kegelisahan. Dia menjadi lebih terganggu setelah mengetahui tentang ibunya dan keluarga klan Yan. Tapi dia masih bayi yang tidak bisa berjalan atau berbicara. Ketika dia besar nanti, dia mengetahui tentang beberapa pengetahuan umum dan budaya seni bela diri dari 9 benua. Namun, dia memiliki fisik Xiantian yang tidak bisa berlatih seni. Fisik Xiantian di 9 benua dianggap sampah, dan orang dengan itu bernilai lebih rendah dari orang biasa. Beberapa waktu kemudian, dia secara tak terduga mendapatkan banyak teknik tambahan, terutama yang paling penting, teknik penguatan kuno. Meskipun dia diubah oleh itu, dia menjalani kehidupan yang sibuk dan mendesak, dia tidak pernah santai bahkan untuk sehari pun. Perasaan aneh yang mirip dengan keadaan pencerahan memungkinkan King Sui merasa seolah-olah semua beban di dadanya lega, dan seperti dia adalah anak kecil tanpa khawatir. Perasaan ini bertolak belakang dengan aspek pencerahan yang tidak disadari, karena masih memiliki derajat otonomi, aneh tapi bahagia. Bahkan keragaman orang di jalan utama menjadi begitu harmonis. King Sui berusaha keras untuk tetap dalam keadaan ini, dan dia mengikuti kerumunan, perlahan bergerak maju. Setelah mempertahankan keadaan ini selama sekitar 15 menit, King Sui tiba-tiba merasakan sesuatu yang meningkat dalam kesadarannya. Seluruh kesadarannya tersentak, dan dia keluar dari kondisi itu. Fokus, King Sui melihat, dan teknik tambahan yang tidak diketahui menyala. King Sui tenang setelah melihatnya, dia sangat senang tetapi tidak gembira, meskipun dia selalu merindukannya. Seni tempa kuno. Pada saat ini, King Sui telah keluar dari keadaan aneh, dan dia terkejut ketika dia membaca deskripsi seni tempa kuno. Terlalu kuat, terlalu hebat. Beginilah perasaan King Sui tentang itu. Seni tempa kuno. Itu menggunakan ki dari teknik penguatan kuno sebagai dasar untuk keterampilan menempa. Seseorang dapat menempa senjata yang kuat, dan baju zirah perang. King Sui tidak tahu harus berkata apa, seni tempa kuno ini sebenarnya menggabungkan penempaan dan alkimia. Bagian terpenting adalah menggunakan ki dari teknik penguatan kuno sebagai fondasi, memungkinkan seseorang untuk juga menciptakan roda gigi pelindung yang meningkatkan kemampuan binatang buas. Di bawah ini, itu memperkenalkan setiap metode penempaan dan beberapa sampel, tetapi tidak ada gambar rinci yang tersedia. Ini hanya mencakup beberapa pernyataan muluk tentang bagaimana latihan membuat sempurna, dan bagaimana logam harus dikeraskan dan ditempa menjadi baja. Sepertinya aku harus mencari sendiri bahan-bahannya, menurut ini, tapi akan sulit menemukan item mistis yang kukenal, meski benda-benda seperti penahan perunggu, baju besi berantai, gelang perak berongga ini seharusnya bisa dipalsukan. Tingkat keberhasilannya tidak diketahui, tetapi mereka harus kuat. King Sui berpikir bahwa penempaan dan alkimia akan muncul secara bertahap, tetapi dia tidak pernah berharap semuanya muncul secara bersamaan dan digabungkan juga. Yang terpenting, bahkan sintesis permata ditanamkan ke dalam seni tempa kuno.
King Sui menyukai bagaimana ini, menyimpan banyak ketidaknyamanan, memungkinkan dia untuk mendapatkannya dengan cepat. Nanti, dia bisa membuatkan beberapa kalung dan gelang untuk putrinya. Permata berharga juga harus dipasang. King Sui tidak mengharapkan sintesis permata dan sisipan permata untuk dimasukkan ke dalam seni tempa kuno. King Sui tahu bahwa pemasangan permata tidak akan semudah yang dia bayangkan. Dia puas. Dia telah memperoleh begitu banyak dalam waktu yang singkat, itu sangat berharga. Dia khawatir tentang tidak bisa menguasai sintesis permata, dan dia tidak mengharapkan bantuan akan diberikan. King Sui berkerumun, sampai dia bangun dari kesadarannya. Dia telah berjalan sangat jauh di sepanjang jalan gerbang selatan. King Sui menghabiskan hari itu dengan kepuasan dan ketika dia kembali ke tempat Shanghai, hari sudah gelap. Namun, tidak ada kegelapan di ibu kota benua. Batu-batu ringan menerangi tempat itu, menciptakan banyak kota tanpa malam di dunia 9 benua. Bahkan ada orang yang menganggap malam hari sebagai siang hari. Di bawah cahaya bebatuan terang, pemandangan tampak lebih kabur, tapi kota malam masih ramai dengan kemeriahan. Ketika dia mencapai tempat Shanghai, dia memperhatikan bahwa semua orang ada di sekitarnya. Shanghai Mingyue dan Huo Yun Liuli dengan senang hati mendengarkan cerita yang diceritakan oleh pasangan Shanghai tersebut mengenai peristiwa menarik atau binatang iblis di dunia 9 benua. Itu adalah pemandangan yang harmonis. Kamu kembali. Kita bisa mulai makan malam sekarang. Istri Shanghai tersenyum dan berkata ketika dia melihat King Sui. Pesona wanita dewasa sangat lembut. Apa yang kalian bicarakan? Kalian semua tampak sangat bahagia, ucap King Sui tersenyum dan menyapa semua orang. Ayah angkat sedang berbicara tentang hari-hari nakal kakak Mingyue ketika dia masih kecil, jawab Huo Yun Liuli menyeringai. Oh, katakan padaku betapa nakalnya dia, ucap King Sui duduk di satu-satunya kursi kosong. Baiklah, ayo makan malam. Kami akan berbicara setelah makan malam. Kamu sudah keluar sepanjang hari, jadi apakah kamu menemukan tempat yang menarik, ucap Shanghai Mingyue menyela apa yang ingin dikatakan Huo Yun Liuli tentang dia. King Sui berhasil terganggu. Sebenarnya, dia hanya melanjutkan percakapan sebelumnya, tetapi dia tidak terlalu ingin mendengarnya. Oleh karena itu, ketika Shanghai Mingyue bertanya apakah dia menemukan tempat menarik, King Sui segera memikirkan kota furnitur Greencloud itu. Kota furnitur Greencloud bukanlah tempat yang buruk. Aku menghabiskan hariku di sana, jawab King Sui tersenyum. Kamu menghabiskan sepanjang hari di sana. Kamu ingin membeli kayu? Tanya Huo Yun Liuli dengan heran. Bahkan Shanghai Mingyue menatap aneh pria yang sering memberi mereka kejutan. Sebenarnya ada banyak hal yang cukup bagus di sana, seperti lukisannya, ucap ayah Shanghai menyela. Kata-kata ayah Shanghai membuat kedua wanita itu semakin bingung ketika mereka melihat King Sui, dan kemudian ke ayah Shanghai. Sepertinya senior juga berpikiran sama, ucap King Sui menyeringai. Lukisan adalah barang bagus. Mereka yang memiliki pemahaman tingkat tinggi dapat memiliki resonansi yang kuat dengan lukisan itu, dan bahkan dapat memperoleh manfaat besar dari pemahaman baru seseorang. Kata-kata Shanghai cocok dengan apa yang dipikirkan King Sui, dan dia mengangguk dengan serius setuju. Baiklah, ayo makan malam. Kita akan melanjutkan pembicaraan setelah makan malam, ucap ibu Shanghai Mingyue. Setelah makan malam, Shanghai Mingyue dan Huo Yun Liuli membantu Ruo Tong membersihkan meja. King Sui menunggu sampai beberapa wanita cantik tak tertandingi selesai membersihkan sebelum dia bersiap untuk pergi. Senior, jika aku akan menjual pelet revitalisasi kecil itu, berapa banyak yang bisa aku dapatkan? King Sui perlu uang. Pertanyaan King Sui membuat keempat lainnya berbalik dengan bingung untuk melihatnya. King Sui menggosok hidungnya dan tersenyum canggung. Aku mungkin akan membeli beberapa barang beberapa hari ini dan takut uangku tidak cukup. Lebih baik kau simpan benda itu untuk dirimu sendiri. Kami telah menerima cukup banyak darimu. Apakah 5 juta tael perak cukup? Ucap Shanghai tersenyum lembut. Kamu bahkan tidak datang kepada kami saat kamu membutuhkan bantuan,
ucap Huoyun Liu Li bergumam. Itu sudah cukup, sudah cukup. Jika itu lebih berharga, sepertinya aku tidak akan bisa mendapatkannya dengan uang, ucap King Sui memikirkannya. Ayah, aku punya beberapa di sini, jadi aku akan memberikannya padanya, ucap Chang Hai Mingyue dengan cepat. Aku tidak memiliki di tanganku sekarang. Apa yang aku miliki tidak cukup untuk 5 juta tael. Huoyun Liu Li berkata sambil melihat ke arah King Sui, memberikan perasaan seolah-olah dia menyesal tidak membawa cukup uang. King Sui tercengang saat dia berkata, semuanya sama, semuanya sama. Terima kasih semuanya. Kembali ke kamarnya sendiri, King Sui dengan cepat memasuki alam valet jadi immortal dan hal pertama yang dia lakukan adalah pergi ke tempat daging emas Lingxi berada. Merasakan bahwa King Sui telah memasuki alam valet jadi immortal, burung yang menyala itu mengeluarkan beberapa tangisan dengan gembira. Syukurlah King Sui telah memberitahu burung yang menyala itu sebelumnya untuk tidak memakannya. Jika tidak, dia akan merasa jengkel jika dimakan oleh burung yang menyala. Alam valet jadi immortal memberi King Sui perasaan bahwa dia berada di rumah kaca. Tidak ada angin atau kondisi cuaca seperti awan atau hujan. King Sui tiba-tiba memikirkan lukisan harimau yang baru saja dia beli pada hari sebelumnya. King Sui menggantungkannya di area kosong di dunia nyata. Ini membuat King Sui merasa bahwa dia harus mendapatkan layar berdiri sehingga dia bisa menggantungkan semua lukisannya di layar di masa depan. King Sui memutuskan untuk mendapatkan layar berdiri di kota furnitur Greencloud keesokan harinya. Itu tidak harus bagus karena satu-satunya tujuan dia adalah menggantung lukisan. Alasan dia memutuskan untuk mendapatkan layar berdiri adalah karena dia ingat pernah melihat lukisan Phoenix yang sombong di tengah barang yang akan dijual. Dia tidak yakin apakah Greencloud Furniture City akan memiliki salah satunya. King Sui memperhatikan baik-baik lukisan keturunan macan. Sering dikatakan bahwa setelah harimau menaiki gunung, itu akan seperti seekor naga yang naik ke langit. Dalam hal aura dan kekuatan ledakan, itu akan menjadi harimau yang turun lebih kuat. Aura agung tidak akan bisa dihentikan. Dalam lukisan tersebut, gambar tersebut menangkap momen saat seekor harimau buas menerkam dari puncak gunung. Lukisan itu menunjukkan tubuhnya yang besar dan kuat, kelincahannya, dan yang terpenting, aura sang raja. King Sui secara alami mulai mempraktikkan bentuk harimau puluhan ribu kali saat dia melihat harimau ganas di lukisan itu. Dia mencoba merasakan aura harimau dalam lukisan di hadapannya, terutama aura raja. Kali ini, bentuk harimau tidak hanya memiliki aura yang agung, tetapi juga memberikan tekanan yang luar biasa. Itu tidak muncul sebelumnya sehingga King Sui tahu bahwa ini adalah aura raja. Awalnya, ada banyak area yang terasa agak melenceng, tapi sekarang semuanya menjadi lebih mulus. Perasaan sukses ketika semua kondisi terpenuhi dan aura raja tambahan yang sepertinya memiliki kekuatan penghancur ditampilkan di setiap posisi. Bahkan raungan harimau sama sekali berbeda. King Sui puas dengan bentuk harimaunya sekarang. Itu telah mencapai tahap kesempurnaan yang luar biasa. King Sui berhenti dan diam-diam melihat lukisan harimau turun. Bentuk harimau telah mencapai tahap kesempurnaan yang besar setelah bekerja keras dalam usahanya dalam tahap kesuksesan besar. Untuk berpikir bahwa tindakan yang tidak disengaja hari ini telah memungkinkannya mencapai tahap kesempurnaan yang hebat. 100.000 tael perak dihabiskan dengan baik. Untuk berpikir bahwa pertemuan beruntungnya di kota furnitur Greencloud telah memberinya keuntungan yang begitu baik. Bentuk harimau pada tahap kesempurnaan besar telah meningkatkan kekuatan King Sui sebesar 3.000 jin. Selanjutnya, King Sui memulai pelatihannya untuk teknik penguatan kuno. Itu masih macet di 75 siklus, tetapi King Sui merasa bahwa dia akan dapat segera menerobos ke siklus ke-76. Selama dia bisa mencapai 98 siklus, dia akan bisa mencapai tingkat kesempurnaan yang luar biasa. Namun, King Sui juga merasa bahwa ini adalah ilusi dan kemungkinan besar dia hanya akan dapat mencapai tahap kesempurnaan yang hebat setelah mencapai 99 siklus.
Untuk mencapai lapisan surgawi kelima dari teknik penguatan kuno, kemungkinan dia perlu menerobos untuk mencapai 100 siklus. Setelah memikirkannya, King Sui memutuskan untuk berhenti memikirkannya. Sementara dia akan menerima dorongan besar dalam kekuatannya setelah menaikkan level teknik penguatan kuno, sulit untuk menembus setiap tahap. Jika bukan karena surga menentang keberadaan alam Valet jadi immortal, dia kemungkinan hanya akan mampu menembus untuk mencapai lapisan surgawi keempat setelah seluruh hidupnya. Tujuan King Sui adalah memikirkan semua cara dan sarana untuk meningkatkan kemampuannya sendiri dan menyelesaikan misi pelatihannya. King Sui ingat bahwa Changhai Mingyue telah memberinya resep endurance pellet. Dia memutuskan untuk meramu sekarang untuk meningkatkan kemampuannya. Membawa keluar inti Raja Ular cincin emas dan buah peningkat daya tahan, dan memotong sebagian dari daging emas Lingzi. Dia menyingkirkannya sebelum mengeluarkan setetes darah dari penyu emas dan kerang 1000 tahun. Dia memasukkan semua barang tersebut ke dalam kuali baja emas dan menambahkan jumlah air yang sesuai dari kolam alam. King Sui kemudian memasukkan sisa buahnya dan memanaskannya perlahan dengan api primordial. Ketika suara menggelegak mulai terdengar, King Sui meningkatkan panas api primordial saat dia sesekali menambahkan beberapa bahan lain yang telah dia siapkan sebelumnya. King Sui memiliki 2 pengalaman sebelumnya dalam meramu pelet revitalisasi kecil. Oleh karena itu, dia memiliki kepercayaan diri yang besar dalam menciptakan endurance pelet kali ini. Apalagi dia juga merasa itu sangat sederhana. Meramu obat menguji kesabaran seseorang, dan mereka yang tampaknya tidak akan pernah bisa meramu obat dengan sukses. Semakin tinggi kualitas obatnya, semakin banyak teori ini diterapkan. Dikatakan bahwa bahkan ada beberapa pelet obat tingkat ilahi yang akan menghabiskan energi vital dan darah sang alkemis. Setelah dibuat, kemungkinan sang alkemis mati sangat tinggi, atau setidaknya, dia akan kehilangan setengah umurnya. Meramu pelet revitalisasi kecil sudah membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Semakin seseorang berkonsentrasi, semakin banyak usaha yang dibutuhkan. Oleh karena itu, semakin baik obatnya, semakin tinggi tingkat konsentrasi yang dibutuhkan, dan semakin banyak waktu yang dibutuhkan. Ini adalah proses yang melelahkan. Berada dalam keadaan fokus dan perhatian yang ekstrim sepanjang hari memang sangat melelahkan dan tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Ketabahan mental juga merupakan alasan mengapa alkemis lebih kuat dari profesi lainnya. King Sui membuka matanya. Baginya, berada dalam keadaan fokus khusus selama 24 jam tidak bisa dianggap banyak. Bagaimanapun, setelah dia memakan buah potensial, kekuatan mental dan spiritualnya didorong oleh tingkat yang sangat besar. Belum lagi tingkat kesulitan dalam meracik endurance pellet beberapa kali lipat lebih rendah jika dibandingkan dengan small revitalizing pellet. Membuka kuali emasnya, King Sui melihat ada lebih dari 10 pellet di dalamnya. Setiap pellet seukuran buah anggur dan memiliki warna kekuningan. Meski begitu, itu berkilau dan tembus cahaya sambil memancarkan cahaya yang gemerlap. King Sui segera menelan salah satu pelet saat dia dengan cepat membubarkannya dengan bantuan ki yang bersirkulasi dari teknik penguatan kuno. Arus yang tebal dan hangat masuk ke dantiannya, karena itu mengisi kembali ki yang dikonsumsi dari teknik penguatan kuno. Tidak hanya itu, ia juga memberikan nutrisi energi untuk struktur tulang dan otot. Daya tahan adalah hal yang baik, tetapi dia tidak dapat bertahan lama. Setelah menyelesaikan pelet, King Sui menemukan bahwa efeknya menghilang setelah beberapa saat. Sepertinya pelet ini hanya bisa dikonsumsi 1 kali per orang. King Sui berpikir dengan sedikit penyesalan. Ini bisa dianggap sebagai pelet asli, jenis kedua yang dibuat oleh King Sui, mengabaikan salep emasnya. Dia sangat senang dan puas saat melihat hasil dari alkimianya. Profesi yang paling dihormati di dunia 9 benua ini adalah alkimia. King Sui sedang berpikir, sampai sekarang, dia seharusnya bisa dianggap sebagai alkemis. Bahkan menghitung salep emas, dia hanya membuat 3 jenis pelet obat. Ketiga jenis obat ini akan cukup bagi orang lain untuk menjalani kekayaan seumur hidup. Hanya memikirkan burung api,
kebahagiaan berkembang di dalam hatinya. Burung api adalah hartanya, sesuatu yang mirip dengan sayapnya sendiri. Di masa depan, dia akan bergantung padanya untuk menjelajahi 9 benua. Berjalan di bawah pohon wutong raksasa itu, King Sui memanggil burung api itu. Panggilan burung yang indah dan segar terdengar saat burung api dengan penuh kasih sayang melayang dalam spiral di sekitar kepala King Sui. King Sui sudah terbiasa dengan burung api yang melakukan ini. Jika beberapa orang biasa melihat skenario ini, mereka pasti akan terkejut. King Sui menempatkan pelet ketahanan ke dalam mulut burung api. Sesaat kemudian, cahaya kemerahan keluar dari burung api. Cahaya itu begitu cemerlang sehingga tampak mirip dengan burung phoenix yang mengalami kelahiran kembali di nirvana. Burung api dengan riang memanggil saat terus berputar di wilayah udara di atas kepala King Sui. King Sui mengeluarkan pelet kedua. Setelah melihat ini, teriakan burung api semakin melengking karena kegirangan. King Sui menempatkan pelet kedua ke dalam mulutnya saat cahaya kemerahan bersinar lagi. King Sui menikmati mengamati ekspresi burung api sebagai cara mengesankan dari burung ilahi yang bersinar selama konsumsi. Dia tahu bahwa kilau cahaya kemerahan adalah indikator dari efek endurance pelet. King Sui sangat senang, tetapi dia tahu bahwa 2 pelet sudah menjadi batas untuk burung api. Bahkan jika dikonsumsi lebih banyak, itu tidak akan berpengaruh. Tidak akan ada hal baik di dunia ini yang tidak memiliki batasan alami. Meski begitu, di bawah panggilan tulus dari burung api, King Sui mengambil pelet ketiga dan meletakkannya di mulut burung api. Kali ini, tidak ada efek lain. Dari percobaan ini, King Sui dapat mengkonfirmasi tebakannya. Batas untuk manusia adalah 1 pelet sedangkan batas untuk binatang iblis adalah 2. Adapun besok, dia berniat memberikan sebagian pelet ke Chang Hai dan sisanya. Chang Hai Mingyue, pasangan Chang Hai, dan Huo Yun semuanya membutuhkan 3 orang. Ini menyebabkan King Sui menjadi sedikit tertekan karena dia hanya memiliki total 5 pelet yang tersisa padanya. King Sui yang tak berdaya hanya bisa menggertakkan giginya dan menggunakan sisa bahan untuk menghasilkan 10 endurance pelet lagi. King Sui tidak meragukan tingkat keberhasilan ramuannya. Dia berbeda dari kebanyakan alkemis lain di benua yang hanya memiliki tingkat keberhasilan 10%. Mereka gagal 9 kali dari 10. Alasannya mungkin karena api primordialnya, atau mungkin kuali baja emasnya. Tingkat keberhasilannya jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang lain. Kuali baja emasnya mampu meningkatkan tingkat keberhasilannya hingga 10%, yang juga memungkinkannya untuk tidak memiliki ramuan yang gagal di masa lalu hingga hari ini. Melihat pil acak berikutnya bernama pelet kecantikan, itu masih membutuhkan pengalaman 108.000 mil sebelum dia bisa mencapainya. Untungnya, King Sui menemukan bahwa setiap ramuan pelet revitalisasi kecil yang berhasil memberikan 1000 XP, sedangkan setiap ramuan yang berhasil dari endurance pelet memberikan 500 XP. Sayang sekali tidak ada bahan lagi. Jika tidak, dia akan menyalahgunakan efek pelebaran waktu dari ranah spasial untuk meningkatkan poin pengalamannya. Sehari kemudian, King Sui memberikan pelet ketahanan kepada yang lain. Kali ini, pasangan Chang Hai sangat terkejut, belum lagi Chang Hai Mingyue. Dia menatap dengan bodoh pada pria misterius ini. Dia tahu bahwa resep obat pelet ini sangat berharga, terutama bahan-bahan seperti buah intan, buah ketahanan yang sangat sulit didapat. Dia melihat 3 pelet yang ada di dalam botol kecil yang diberikan King Sui padanya. Telinganya masih bergema dengan suara King Sui, seorang manusia hanya dapat mengkonsumsi 1, sedangkan binatang iblis dapat mengkonsumsi 2. Makan lebih banyak tidak berpengaruh. Aku sudah mengujinya. Chang Hai Mingyue menunduk. King Sui memberikan 3 pelet ke pasangan Chang Hai, serta 3 pelet ke Huo Yun Liuli, saat dia tersenyum. Ketika kamu memiliki tunggangan di masa depan, kamu harus mengingat ini. Huo Yun memberikan senyum menawan namun licik sebagai tanggapan, menyebabkan King Sui mengagumi perubahan sikapnya. Sepertinya dia tidak akan menghindarinya sekarang. Pasangan Chang Hai mengerti bahwa sangat melelahkan untuk membuat pil tingkat tinggi.
Endurance Pellet dapat dianggap sebagai pil tingkat pertama, tingkat raja. Chang Hai tidak bisa membantu tetapi merasa curiga. King Sui baru menerima resepnya sekitar 24 jam yang lalu, dan mengingat betapa berharganya bahan-bahannya, bagaimana dia bisa membuat begitu banyak pil dengan kualitas ini dalam waktu yang singkat. King Sui memberi pasangan Chang Hai 3 pelet karena dia tahu bahwa mereka mungkin memiliki tunggangan. Itu adalah jumlah pelet yang sama yang dia berikan kepada Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liuli. Ah Mingyue, beri aku uang. Aku ingin pergi ke Green Cloud Furniture City untuk melihatnya, ucap King Sui tertawa. Chang Hai Mingyue tidak bisa berkata-kata. Orang ini cukup pandai tidak tahu malu. Beri dia 1 inci dan dia ingin 1 mil. Dia bahkan sudah mulai memanggilnya Mingyue karena kebiasaan. Chang Hai Mingyue hanya bisa menggelengkan kepalanya saat dia menatap King Sui tanpa berkata-kata sebelum memberikan segepok uang kertas perak kepadanya. Sister Mingyue, ayo pergi bersama. Ayah berkata bahwa kaligrafi dan lukisan di sana cukup bagus. Huoyun Liuli menambahkan dengan gembira dari samping. Oke, ayo pergi, kita tidak ada yang terjadi dan berencana bermalas-malasan. Akankah seseorang menyambut kita untuk pergi bersamanya? Chang Hai Mingyue dengan sengaja menatap King Sui. Pada akhirnya, mereka bertiga memasuki kota furnitur Green Cloud, di mana kaligrafi dan lukisannya. Huoyun segera bertanya pada King Sui saat mereka masuk. King Sui dengan sengaja mengalihkan pandangannya ke adik perempuan yang serakah di meja depan itu. Setelah melihat King Sui diapit oleh 2 gadis lainnya, gadis konter itu sedikit kecewa dan merasakan sentuhan cemburu. King Sui merasa bahwa koleksi furnitur di toko besar ini sangat lengkap, dan dia benar-benar menemukan banyak hal yang dia inginkan. Merasakan kegembiraan di dalam hatinya, dia juga merasakan dorongan untuk membeli semua yang dia sukai. Saat ini, dia merasakan keakraban dengannya. Menatap layar jauh, King Sui tiba-tiba menyadari bahwa dia membutuhkan beberapa layar. Tak lama setelah kedatangannya, dia telah memisahkan diri dari kedua gadis itu saat dia membenamkan dirinya untuk menikmati konsep artistik yang diceritakan Chang Hai kepadanya. Layar berpola bunga. King Sui menghela nafas mengingat saat dia menatap layar berpola bunga klasik dengan sentuhan keanggunan. Ada layar besar dan kecil. Bagaimanapun, semua ini akan digunakan dengan baik di masa depan karena mereka dapat memisahkan ruangan menjadi area kecil. King Sui terus berjalan-jalan, dan menemukan bahwa sebagian besar furnitur di sini adalah barang-barang dari tingkat 1 dan 2 yang dia kenali. Adapun tingkat 3 dan 4 itu, King Sui masih belum melihatnya. Kabinet bir. King Sui mati rasa saat dia menatap furnitur biasa seperti itu. Dia sudah lama kehilangan perasaannya terhadap barang-barang biasa seperti itu. Meja 8 Dewa Redwood. King Sui mengalihkan pandangannya saat dia melihat ke meja persegi panjang dengan aroma yang memancar darinya. King Sui tahu bahwa ini adalah sesuatu di puncak kelas furnitur tingkat 2. Itu sudah bisa dianggap sangat mewah. Meja cetakan harimau giok. Meja ini dibuat dari kayu merah bergradasi atas, memiliki pola harimau buas yang tercetak di atasnya, dan ornamen giok putih menghiasinya. King Sui memiliki kesan yang dalam tentang meja ini karena ini adalah sesuatu yang dia sukai. Setelah meninggalkan daerah itu, King Sui terus berjalan-jalan. Ai, aku hampir lupa tentang tempat tidur. King Sui berseru ketika dia masuk ke bagian tempat tidur toko. Saat dia menatap deretan tempat tidur yang berbeda, dia merasa bahwa perspektifnya telah melebar. King Sui tidak terus berjalan maju, saat dia memikirkan beberapa tempat tidur dalam ingatannya yang benar-benar dia inginkan. Sofa penekan kejahatan 8 trigram memiliki gambar 8 trigram yang tercetak di atasnya dan dikabarkan dapat menangkal kejahatan. Immortal Veil, tempat tidur yang dibuat dari bahan kayu khusus. Itu nyaman, dan akan memungkinkan pengguna untuk merasa segar dan rileks, dan untuk melupakan kelelahan atau bahkan menimbulkan mimpi indah. Tempat tidur naga dan phoenix dibuat dari kayu cendana ungu. Gambar naga dan burung phoenix di atasnya sangat jelas dan seperti hidup. Night Dreams,
nama tempat tidur legendaris yang memungkinkan seseorang melupakan semua kekhawatiran mereka begitu mereka tidur di atasnya. Itu adalah salah satu dari 5 tempat tidur legendaris yang berharga di dunia ini. Semua hal ini ada dalam ingatan King Sui. Namun, dia masih merasa bahwa A-Trigram Evil Suppressing Catch tidak kalah dengan Night Dreams dan Dragon and Phoenix Bat. Setelah itu, King Sui ingin melanjutkan ke level kedua. Bagaimanapun, tidak ada yang menarik perhatiannya di level pertama. Saat dia melangkah ke lantai 2, King Sui tersentak kaget. Barang-barang di sini memiliki kualitas dan kelas yang lebih tinggi setidaknya 1 tingkat dibandingkan dengan furnitur di tingkat pertama. Tidak hanya itu, layar yang sangat mencolok menarik perhatiannya. Lukisan sungai dan pegunungan yang indah dilukis di layar dengan warna-warna cerah yang semakin menghiasi lukisan itu. Kerajinan yang sangat indah. Ini mampu menambah suasana kegembiraan pada rumah yang paling biasa. King Sui sangat gelisah. Akhirnya, dia melihat furnitur tingkat 3. Hanya dalam sekejap mata, dia menghabiskan 2 juta tael perak. King Sui tidak dapat menemukan Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liuli, dan ketika dia bertanya kepada kasir, dia diberitahu bahwa mereka sudah pergi. King Sui berterima kasih kepada wanita yang menatapnya dengan mata penuh kerinduan. Ketika dia melihat barang-barang yang dibeli King Sui hari ini, wanita cantik itu sudah menatapnya dengan tatapan lembut yang membuat King Sui ingin melarikan diri. Dia ingin melihat lantai 3, tetapi dia diberitahu bahwa itu tidak terbuka untuk umum dan tidak ada furnitur di sana. Karena itu, setelah mengucapkan selamat tinggal, dia pergi dengan kereta kuda yang dia sewa. Seorang wanita yang kecantikannya bisa dibandingkan dengan Chang Hai Mingyue berdiri di jendela di lantai 3 kota furnitur Green Cloud. Dia memiliki alis yang indah dan sepasang mata hitam cerah yang memancarkan cahaya misterius. Meskipun dia tinggi dan kurus, dia melengkung dan meskipun dia mengenakan satu set pakaian yang tampak polos, ternyata pakaian itu tampak sangat elegan pada dirinya. Pesona elegan yang dia pancarkan sedikit mirip dengan Ye Jiange. Dia bukan kecantikan sedingin es, dia adalah orang yang melayang di antara kekuatan dan sedingin es. Kecantikannya tampak tidak nyata dan bergetar. Dia melihat bahwa ketiga barang itu dibeli oleh seorang pemuda, dan dia tampaknya sangat tertarik dengan gambar pada barang-barang ini, terutama dari binatang iblis. Selidiki pemuda itu, ucap wanita itu bahkan tidak menoleh saat dia berkata dengan lembut, suaranya juga bergetar sehingga sulit untuk dipahami. Setelah mengucapkan bagiannya, tidak ada reaksi di balik Jer, dan wanita itu tidak melanjutkan. Seolah-olah dia sedang berbicara di udara. Di daerah terpencil, King Sui telah menempatkan semua furnitur ke alam valet Jade Immortal sebelum dia menghilang. Itu membuat kusir merasa seolah-olah dia sedang melamun dan dia akan percaya bahwa semuanya hanyalah ilusi jika bukan karena fakta bahwa ada uang tambahan di sakunya. Tidak lama setelah King Sui menghilang, seorang pria paruh baya yang tampak biasa berdiri di tempatnya, tampak tersesat ketika dia melihat kereta kuda yang pergi. Setelah memasuki alam valet Jade Immortal, King Sui menempatkan layar di sebidang tanah kosong di dekat perbatasan. Di sanalah dia biasanya beristirahat dan makan. Setelah itu, dia menggantungkan lukisan harimau di layar, burung bangau putih menyebarkan sayapnya di bagian belakang layar, dan meja penekan jahat 100 binatang di depan layar. Setelah beberapa dekorasi, King Sui merasa senang melihat bahwa tempat itu terasa seperti sebuah ruangan, dengan tempat tidur, meja, kursi, layar, tirai, pot dan mangkuk, sendok dan set meja dan kursi lamanya. Setelah dekorasi sederhana, King Sui melihat-lihat alam sekitar dengan santai, terutama di 5000 YR Golden Flash Lingzi. King Sui telah menghabiskan lebih banyak upaya untuk itu baru-baru ini. King Sui dengan cepat keluar dari alam setelah melihat bahwa tidak ada orang di luar, sebelum dia dengan santai bersiap untuk kembali ke tempat Chang Hai. Dia sangat puas dengan keuntungannya hari ini. Tetapi memikirkan bagaimana dia menghabiskan 2 juta tael perak hanya dalam 1 hari, King Sui merasa bahwa uang benar-benar tidak berkelanjutan. Seseorang tidak akan bisa membeli barang berharga dengan uang,
dan barang yang sedikit lebih mahal sudah membutuhkan uang dalam jumlah yang luar biasa. King Sui memiliki alam valet jade immortal, dan dia tidak bisa menahan keinginan untuk diam-diam menyimpan semua barang berharga dari Green Cloud Furniture City ke dalam dunia tanpa ada yang menyadarinya. Namun, dia tidak melakukan itu. Dia tahu bahwa akan selalu ada alasan di balik setiap konsekuensi, dan dia tidak ingin melibatkan orang yang tidak bersalah hanya untuk menghemat uang. Dia tahu bahwa jika Green Cloud Furniture City kehilangan beberapa barang berharga, pasti akan ada orang yang tidak bersalah yang akan terlibat. Yang paling penting adalah mentalitas King Sui. Bagi mereka yang kaya tetapi tidak berperasaan, King Sui tidak keberatan mengambil beberapa manfaat dari mereka. Tetapi jika dia membawa masalah kepada orang-orang yang tidak bersalah, dia lebih suka membiarkan orang-orang itu terus menjadi kaya tetapi tidak berperasaan. Ini adalah aturannya, norma yang akan diikuti oleh semua jenis karakter, dan kebutuhan untuk bertahan hidup. King Sui biasanya tidak akan merusak keseimbangan bagi mereka yang sama sekali tidak berhubungan dengannya. Dia menikmati menjadi orang baik, tetapi tidak ada yang secara sepihak mencoba untuk berhubungan baik dengan semua orang. Ketika dia kembali ke tempat Changhai, hari sudah hampir siang. Sejak King Sui datang, terutama setelah Changhai Mingyue memasak makanan, sekarang, tidak peduli apa yang mereka makan, mereka akan menambahkan beberapa bumbu dari King Sui. Ini membuat pasangan Changhai bahagia sekaligus khawatir, terutama Changhai. Sekarang, dia bisa menikmati makanan lezat yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, dan minum Tiger Bone yang Amplification Beauty Purification Wine yang disukai oleh pria dan wanita. Tetapi apa yang akan terjadi jika King Sui pergi? Jadi bagaimana jika dia menebalkan kulitnya dan meminta lebih banyak dari King Sui sebelum dia pergi? Hal-hal yang menyenangkan cepat atau lambat akan selesai. Sekarang, Changhai menyesal karena dia tidak cukup menebalkan kulitnya untuk meminta King Sui resep anggur pemurnian kecantikan amplifikasi Tiger Bone yang. Sekarang semua harapannya ada di pundak putrinya. Jika King Sui benar-benar menjadi menantunya, putrinya tidak hanya akan menikah dengan suami yang baik, tetapi juga Changhai dapat menikmati makanan enak setiap hari. Hanya melihat cara Changhai berperilaku membuat orang sudah menebak apa yang dipikirkan lelaki berusia 70 tahun ini. Mengambil untung dan rugi dengan ketenangan hati, dia memiliki sikap pria yang lebih mudah. Dia tidak ingin putrinya ketinggalan tangkapan bagus yang juga bisa membuat dia dan istrinya bahagia. Senior, apa kamu tahu siapa pemilik Green Cloud Furniture City? Setelah mereka makan, King Sui bertanya kepada Changhai dengan rasa ingin tahu. King Sui berpikir bahwa itu ada kemungkinan besar bagi pemiliknya untuk berasal dari Sekte Pedang Abadi, Sekte Sukacita, atau bangsawan binatang kekaisaran. Changhai tidak terkejut saat mendengar pertanyaan King Sui. Melihat King Sui, dia tertawa saat menjawab, "Orang yang sangat kuat, King Sui, kamu harus tahu bahwa di wilayah ini, Sekte Pedang Abadi, Sekte Sukacita, dan bangsawan kekaisaran mungkin tampak sangat kuat, tetapi ini hanya di permukaan. Masih ada beberapa tokoh yang sangat kuat yang sendirian, dan tampak sangat biasa." Setelah mendengar kata-kata Changhai, King Sui dapat menyimpulkan bahwa Changhai bahkan tidak menempatkan Sekte Pedang Abadi dan sisanya di matanya. Dari kata-kata Changhai, King Sui dapat menyimpulkan bahwa memang ada banyak ahli yang kuat yang memilih untuk menjalani kehidupan yang tidak berguna, tampak seperti orang biasa. Jika itu masalahnya, bisakah senior mengingatkanku pada beberapa dari orang-orang yang sangat berkuasa ini? Di masa depan, aku akan mencatat dan menghindari mereka. King Sui dengan santai bertanya saat dia minum tehnya. Changhai Mingyue dan Huoyun Liuli keduanya mengalihkan pandangan mereka ke arah Changhai. "Aku akan memberitahumu tentang mereka yang aku ketahui, tetapi jika kamu menginginkan nomor pastinya, aku rasa tidak ada yang akan tahu. Kamu tidak pernah tahu bahwa penjual ikan yang tidak mencolok yang mungkin kamu temui di jalan sebenarnya adalah pakar yang tak tertandingi. Di sekitar wilayah ini, Menara Pedang adalah keberadaan yang sangat kuat dan misterius.
Menara pedang memiliki orang-orang kecil namun mereka semua sangat kuat. Reputasi teknik pedang mereka bergema jauh dan luas. Namun, organisasi ini sungguh misterius. Mereka hanya akan buka setiap 2 tahun sekali dan mengadakan ujian bagi orang-orang yang berminat. Selama ada yang bisa mencapai level 9, mereka akan bisa mendapatkan harta yang berharga, ucap Chang Hai menjelaskan. Menara pedang. Maksud ayah menara bambu 9 tingkat? Chang Hai Mingyue bertanya dengan heran. Ya, menara bambu itu. Namun, bambu itu bukanlah bambu biasa. Sebaliknya, itu adalah bambu hati ungu dari Laut Selatan, dan bahkan lebih kuat dari baja, jawab ayah Chang Hai. Senior, mengapa menara pedang mengadakan tes seperti itu? Tanya King Sui tidak mengerti. Jika kamu adalah sekte yang kuat, seharusnya tidak ada masalah dalam menarik murid. Namun, menara pedang memiliki orang yang sangat sedikit. Tidak hanya itu, jika kamu menang, mereka akan tetap memberikan harta yang berharga untukmu. Lalu, apa sebenarnya yang mereka rencanakan? Tanya King Sui. Chang Hai menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu. Beberapa hal dilakukan tanpa rima atau alasan. Apakah senior sudah mencoba tes menara pedang sebelumnya? Tanya King Sui merasa masalah ini cukup menarik. Hehe, yuk, aku mencobanya sekali sekitar 50 tahun yang lalu, jawab Chang Hai tersenyum. Level apa yang dicapai senior sebelumnya? King Sui dengan penasaran bertanya. King Sui ingin tahu seberapa kuat menara pedang itu sebenarnya. Tingkat kedua, Chang Hai menjawab. King Sui tercengang. 50 tahun yang lalu, Chang Hai seharusnya setidaknya sudah berada di alam Xiantian. Namun, dia hanya mencapai level 2. Seberapa kuat menara pedang sebenarnya? Senior, dalam 50 tahun ini, Anda tidak ingin mencobanya lagi. King Sui terus bertanya. Dia benar-benar ingin tahu seberapa jauh dia bisa melangkah di level Chang Hai. Aku telah mencoba lagi sekitar 3 tahun lalu. Namun, aku tidak akan memberitahumu hasilnya, jawab Chang Hai tersenyum. Ayah, beritahu kami. Kami tidak akan memberitahu orang lain. Aku juga ingin tahu, ucap Chang Hai Mingyue memeluk salah satu lengan Chang Hai saat dia cemberut. Tidak, jika aku mengatakannya, kalian pasti akan menganggapnya sebagai kebohongan. Untuk menyelamatkan semua masalah, aku tidak ingin putriku menuduh aku berbohong, jawab Chang Hai tertawa saat membalas Chang Hai Mingyue. Huff, ayah sangat picik. Pada sore hari, King Sui tidak keluar tetapi memilih untuk tinggal sendirian di kamarnya. King Sui lebih menyukai kesunyian dan ketenangan. Hanya pada saat-saat seperti itu dia bisa memilah-milah pikirannya dan memikirkan semuanya. Namun, sebelum dia bisa menikmati kedamaian dan ketenangan, 2 wanita lain sudah masuk ke kamarnya. Mereka ingin menyeretnya keluar untuk sarapan dan mengunjungi jalanan. Selama 2 bulan ini, King Sui menyadari bahwa dia telah menjadi sangat akrab dengan Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liuli. King Sui, apakah kamu berencana untuk menantang menara pedang? Huoyun dengan santai bertanya setelah dia melangkah ke kamar. Mengapa? Apakah kamu mengkhawatirkanku? Ucap King Sui mencibir. King Sui menyadari sudah terlalu lama sejak terakhir kali dia menggoda Huoyun. Dia juga menyadari bahwa di hadapan Chang Hai Mingyue dan keluarganya, Huoyun Liuli sepertinya menahan pesonanya. Siapa yang mengkhawatirkanmu? Pergi saja ke neraka, jawab Huoyun Liuli dengan manis memutar matanya ke arah King Sui. King Sui menemukan bahwa kemauannya sekarang berkali-kali lebih kuat dibandingkan dengan masa lalu. Bahkan ketika melihat kecantikan Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liuli yang tak tertandingi, dia mampu menahan wataknya. Jika itu masa lalunya, dia pasti sudah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Namun, masih ada dorongan untuk bergegas memeluk mereka, atau menekan tubuh lembut mereka. Tidak peduli apa, King Sui adalah seseorang yang sudah pernah mencicipi wanita sebelumnya. Setelah mengetahui selera wanita, King Sui terus merindukan rasa itu lagi. Itu sudah menjadi periode waktu sejak terakhir dia menyentuh seorang wanita. King Sui, aku benar-benar membutuhkan bantuanmu dengan sesuatu.
Inilah mengapa aku datang mencarimu hari ini, ucap Chang Hai Mingyue bersenandung dan berseru, seperti yang dia katakan. Melihat perilaku Chang Hai Mingyue, King Sui agak bingung. Dengan bingung, King Sui menatap Chang Hai Mingyue. Dia menatap cukup lama dan bahkan mengaktifkan teknik penglihatan surgawi. Namun, yang mengejutkan, Chang Hai Mingyue berada dalam kondisi sempurna dan sepertinya tidak ada penyakit atau kondisi medis apapun. Kamu tampak baik-baik saja, atau adakah tempat yang canggung seperti bokong Anda kesemutan atau tempat lain yang tidak nyaman? Katakan padaku, jangan sungkan, kita berteman. Aku akan membantu Anda, hehehe. Aku tidak menyombongkan diri tetapi keterampilan medisku cukup bagus. King Sui menggodanya, mencoba meringankan suasana. Pergi dan mati saja kau, kamu gila. Kau berbicara omong kosong, Chang Hai Mingyue tersipu. Sebelumnya, dia menekan dirinya sendiri karena berada di depan orang tuanya. Sekarang, dia akhirnya bisa memberikan kebebasan dan tidak perlu menahan kata-katanya. King Sui tidak menyangka bahwa kehadiran yang mengesankan dan agung di atas burung besar bersayap emas benar-benar akan memiliki sisi feminim padanya. Rasa keindahan ini secara tak terduga menghantamnya tepat di dalam hatinya. Chang Hai Mingyue memiringkan kepalanya, karena matanya yang hitam indah dikelilingi oleh air. Apa yang kamu butuhkan? Selama ayahmu tidak memaksaku menikah, aku baik-baik saja dengan apapun, ucap King Sui melanjutkan godaannya. Chang Hai Mingyue tertegun, saat detak jantungnya semakin cepat. Kakao, bisakah kamu berpura-pura menjadi suamiku besok? Volume suara Chang Hai Mingyue menjadi semakin kecil, saat dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke bawah. Dia tidak berani menatap mata King Sui. King Sui merasakan keterkejutan di hatinya. Kecantikan tak tertandingi yang mirip dengan yang abadi sebenarnya berbicara dengannya dengan cara yang begitu pemalu. Tidak hanya itu, kata-katanya juga mampu menyebabkan imajinasi seseorang berkeliaran dengan liar. Berpura-pura, apa yang kamu maksud dengan berpura-pura? Jika kamu mau, aku bisa menjadi suamimu yang sebenarnya. King Sui tertawa terbahak-bahak. Mungkin betapa rileksnya King Sui sehingga kecanggungan Chang Hai Mingyue juga menghilang. Seorang wanita seperti dia membuat permintaan seperti itu pasti berarti dia punya alasan di baliknya. King Sui tidak mempertanyakan alasannya tetapi hanya setuju dengan harapan berbagi bebannya. Lebih seriuslah, ucap Chang Hai Mingyue memarahi. Oke, tidak perlu terlalu gugup. Katakan apa yang kamu inginkan. Aku bercanda sebelumnya. Bahkan jika ayahmu ingin memaksaku menikah denganmu, aku akan setuju juga. King Sui menjawab. Chang Hai Mingyue melirik King Sui sebelum menjawab, besok, seorang teman ayahku akan datang. Tidak hanya itu, dia juga membawa putranya untuk melamarku. Kamu tidak menyukainya? Tanya King Sui tersenyum. Tentu saja aku tidak menyukainya, jawab Chang Hai Mingyue tidak bisa berkata-kata. Sebenarnya, emosi perlahan bisa dipupuk setelah menikah. King Sui berbicara seperti orang bijak saat dia menganggukkan kepalanya ke Chang Hai Mingyue. Setelah hening beberapa saat, King Sui tertawa. Oke, aku akan berhenti menggodamu. Katakan apa yang harus aku lakukan, apa yang bisa aku bantu. Akankah nona cantik kita di sini lebih lembut kepadaku, dan kasihan pada pria kecil ini? Oke, ucap King Sui tersenyum. Chang Hai Mingyue menemukan bahwa dia benar-benar tidak berdaya di depan King Sui. Sudah berapa tahun sejak seseorang berani bersikap tidak sopan padanya. Mulut bocah ini berani mengatakan apapun. Huo Yun, di samping, terkikik tanpa henti. Dia membuat Chang Hai Mingyue merasa lebih malu. Besok, kamu akan berpura-pura menjadi suami Sister Mingyue. Kita semua yang tinggal di rumah ini hanya akan mengatakan bahwa kamu berdua sudah menikah. Dengan cara ini, pria itu harus menghentikan fantasinya, ucap Huo Yun. Liu Li terkikik. Chang Hai Mingyue meminta Huo Yun untuk berada di sisinya hari ini supaya dia bisa mengatakan itu. Tenang, tapi bagaimana aku harus memanggilmu? Mingyue, Yu Yue, waifu terkasih, sayang,
Atau Yuyu, ucap King Sui mencibir saat pikirannya menjadi liar. Saat Chang Hai Mingyue mendengar kata-kata Yuyue, dia benar-benar tidak dapat menunjukkan wajahnya. Kalimat King Sui berikutnya terus bergema di benaknya. Yuyue, ayo pergi. Sudah waktunya bayi kita minum susu. Aku tidak peduli kamu memanggilku seperti apa, tapi sebaiknya kamu harus bersandiwara dengan baik. Kamu juga tidak diizinkan untuk memanfaatkanku, ucap Chang Hai Mingyue terengah-engah saat dia menatap King Sui. Oh, kalau begitu akan ada kesulitan. Jika kita tidak terlihat seperti pasangan, tidak mungkin membuat pria itu percaya, bukan? Ucap King Sui menggosok hidungnya saat dia berkata dengan serius. Kalau begitu, kamu tidak boleh terlalu nakal, jawab Chang Hai Mingyue tersipu lagi saat dia menundukkan kepalanya. Yuyue, mungkin kita harus memikirkan tentang bagaimana kamu akan memanggilku untuk membuat pria itu melepaskan ide untuk mengejarmu, ucap King Sui menambahkan. Hubi, iya, apakah Yuyue merindukanku, ucap King Sui mencibir. Kabut menutupi mata Chang Hai Mingyue saat dia buru-buru menarik Huoyun dan meninggalkan ruangan. Saat mereka pergi, King Sui tersenyum pahit saat dia berdiri di depan jendela, menatap pemandangan belakang dari dua gadis cantik. Siapa yang mengira bahwa Chang Hai Mingyue akan membuat permintaan seperti itu padanya? Hal-hal seperti merugikan orang lain tetapi tidak bermanfaat bagi diri sendiri, bukanlah hal-hal yang biasanya dia lakukan. Bagaimanapun, Chang Hai Mingyue bukanlah wanitanya. Meski begitu, mereka masih berteman, dan akhirnya, dia tetap memutuskan untuk membantunya. Sore hari, King Sui bermalas-malasan di kamarnya dan akhirnya mengeluarkan lukisan ganas harimau berangkat dari pegunungan untuk digantung di kamarnya. King Sui berbaring di tempat tidurnya dan dengan cermat menganalisis lukisan itu. Meskipun dia telah mencapai tahap kesempurnaan besar untuk bentuk harimaunya, King Sui menemukan bahwa masih ada perbaikan yang harus dilakukan. Mirip dengan teknik rusa cantering, mempraktikkan bentuk harimau meskipun sudah berada di tahap kesempurnaan besar masih akan memungkinkannya untuk mendapatkan peningkatan dalam atributnya. King Sui bertanya-tanya apa yang terjadi setelah panggung kesempurnaan agung. Mungkinkah Great Perfection Stage miliknya bukanlah level yang sebenarnya? Hanya tahap setelah statusnya saat ini yang dapat dianggap sebagai tahap kesempurnaan agung yang asli. King Sui menghabiskan sepanjang sore mempelajari lukisan itu, serta aura tak berbentuk yang dipancarkan harimau dalam lukisan itu. Dia membenamkan dirinya dalam konsep lukisan itu. Pada malam hari, King Sui mengetahui bahwa pasangan Chang Hai juga menyetujui apa yang direncanakan putrinya. Bagaimanapun, mereka tidak ingin memaksa putri mereka. Jika sahabat karibnya benar-benar datang, Chang Hai juga akan kesulitan menolaknya. Bagaimanapun, mereka memiliki persahabatan selama beberapa dekade. King Sui, hati-hati besok. Pria muda itu adalah ahli Xiantian kelas 8. Dia pasti akan menantangmu. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Chang Hai bertanya. Setelah mendengar kata-kata Chang Hai, King Sui mengerutkan kening. Seorang ahli Xiantian kelas 8 adalah seseorang setingkat Baili Jingwei atau Gongsun Sanqian sesepuh Sekte Pedang Langit. King Sui menghela nafas. Mengapa teman-teman Chang Hai begitu kuat? Bahkan keturunan mereka memiliki tingkat kekuatan menakutkan seperti itu, gumam King Sui dalam hati. Semua ini membuat King Sui semakin ingin tahu tentang Chang Hai. Apa yang terjadi jika aku melukai pria itu besok? Tanya King Sui tersenyum. Selama kamu tidak membunuhnya, cedera tidak masalah, jawab Chang Hai menghela napas. Jawaban ini menyebabkan King Sui sedikit tercengang. Tampaknya masalahnya tidak sesederhana yang ditunjukkan di permukaan. Namun, King Sui juga tahu bahwa jika lawannya berada di level Gongsun Sanqian, dia tidak terlalu khawatir. Lagi pula, dia memiliki senjata tersembunyi, pedang biduk, dan penguasaannya atas gelombang ketiga dari 9 gelombang telapak emas. Di dalam ruang spasialnya, dia secara bertahap meningkatkan kekuatan sirkulasi ki teknik penguatan kuno dan juga kecepatan sirkulasi kekuatan keren. Namun,
King Sui melakukan yang terbaik untuk menjaga pikirannya tetap rileks. Sama seperti itu, King Sui asyik dirinya sendiri saat dia mengedarkan kekuatan keren dan menunjukkan teknik bangau. Dia tidak bergerak keluar dari radius 1 meter, tetapi memberikan perasaan seolah-olah dia sedang maju dengan cepat. Waktu berlalu tanpa sadar. King Sui tiba-tiba merasakan cahaya datang padanya dan kemudian kekuatan kuat muncul di dalam dirinya. Dia tidak tiba-tiba mendapatkan peningkatan besar dalam kekuatannya. Kecepatannya juga meningkat sedikit. Bagaimanapun, bagi King Sui, kecepatan 10% sudah cukup signifikan. Dia telah mencapai tahap kesuksesan kecil untuk teknik bangau. King Sui tahu bahwa dia telah memasuki keadaan itu saat dia merasa tubuhnya lebih ringan. Pada saat yang sama, ia juga merasa bahwa inti dari teknik bangau menekankan pada kesederhanaan dan seseorang tidak bisa terlalu tidak sabar atau cemas. Pada awalnya, hanya sejumlah kecil ki yang harus digunakan. Mereka yang tidak memiliki pemahaman dan ketahanan tingkat tinggi tidak akan pernah bisa menguasai teknik bangau. Kapan dan sebelum formulir teknik bangau akan mencapai tahap kesuksesan kecil, hanya sejumlah kecil kekuatan yang dibutuhkan untuk mengaktifkan kekuatan bangau. Semakin cemas, semakin kuat rintangannya. Itu seperti betapa cerobohnya King Sui ketika dia berlatih formulir teknik bangau sebelumnya. Jika dia tidak melihat bangau di lingkungannya, King Sui perlu mengambil jalan memutar yang panjang selama 1 tahun atau lebih. Dia telah mencapai lapisan surgawi keempat dari teknik penguatan kuno dan Ki mulai bersirkulasi secara otomatis yang sangat membantu. Keunikan dari formulir bangau ada secara halus dan tidak pernah dapat ditampilkan dengan kekuatan penuh. Ini tidak berarti akan lebih lambat. Semua bangau terlihat sangat rileks saat terbang, namun mereka bisa bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi dan memiliki daya tahan yang tinggi. Inilah manfaat dari formulir teknik bangau. King Sui mencapai tahap kesempurnaan yang luar biasa untuk bentuk harimau berkat pemahamannya tentang aura raja dari lukisan keturunan harimau yang dia beli beberapa hari sebelumnya. Sementara dia mencurahkan banyak kerja keras dan usaha untuk memahami bentuk bangau, tidak dapat disangkal bahwa langkah terakhir menuju sukses datang dari gambar ini. King Sui selalu berpikir bahwa waktu berlalu sangat cepat di alam valet jadi immortal, tetapi dia sangat puas. Dia puas memiliki lebih dari 10 kali waktu pelatihan daripada orang lain. Setelah mengedarkan teknik penguatan kuno sekali lagi, dia mencapai siklus ke-76 seperti yang dia harapkan. Pencapaian ini membuat King Sui sangat bahagia.